Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Aurika Surabaya. Kali ini bintang tamu kita adalah salah satu bunda yang mengajar di kelas inklusi di KBTK Aurika Surabaya, yaitu dengan Bunda Heni. Halo, apa kabar Bunda Heni? Pak, baik, Bu Iva. Baik, sehat, semangat. Yes. Sehat Bunda Heni? Alhamdulillah sehat. Oke, nah langsung saja ya kita mulai obrolan kita. Nah, Bunda Heni ini akan mengajar di kelas TK, Ya. KBTK Aurika, dan kebetulan adalah di kelas inklusi gitu ya, Ya. Bunda Heni. Nah, untuk jumlah ABK di kelas Bu Heni itu ada berapa, Bu Heni? Kalau di kelas saya kan kebetulan saya mengajar di kelas TKB ya, Bu Iva. Ini ada 3 sebenarnya. Sebenarnya ada 2, cuman ada titipan 1 yang untuk mau masuk ke TKA besok tahun depan seperti oke. itu. Tapi yang pasti 2. Total jumlah murid di kelasnya Bu Heni ini untuk yang reguler dan yang ABK berapa ya? 9. Oh, berarti yang ABK 3. Yang ABK 3. Yang reguler 10. Oh, 10. Yang ABK 3, yang reguler 7. Oh, oke. Nah, untuk yang ABK ini gangguan hambatannya apa saja? Hambatannya untuk di kelas, Ya, bukan hambatannya maksudnya untuk materinya atau di dalam kelasnya. Oke, hambatannya maksudnya gangguannya itu apakah dari tunarungu, ada yang autis gitu, apa saja Bu Heni? Gangguannya kalau yang 2 itu gangguan pendengaran, Bu Iva. Yang 1 itu autis. Oke, ya cukup ini juga ya, cukup Ya. susah juga ya. Dan lainnya reguler ya? Yang lainnya reguler. Oke. Nah, kalau ini kan berarti kelas inklusi ini artinya kelas di mana 3 anaknya adalah anak yang mengalami ABK ya, kekhususan. Dan 5 sisanya adalah anak-anak yang memang normal gitu ya, Bu Heni ya. Betul. Nah, apa saja sih kendala yang dihadapi ketika proses belajar mengajar di kelas itu? Karena kan kita tahu kalau anak autis itu kan memang susah untuk fokus gitu kan. Kalau anak dengan gangguan pendengaran itu kan secara bahasa, secara kemampuan bahasanya kan memang terbatas gitu ya. Meskipun tetap kita latih ya dengan terapi dan semuanya gitu. Nah, apa saja kendalanya yang biasanya dihadapi di kelas gitu, Bu Heni? Biasanya kalau di dalam kelas itu Bu Iva ya, penataan tempat duduknya itu sudah saya atur dari awal sebelum dia masuk. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu saya dudukkan dekat dengan saya. Ya, dekat dengan saya. Jadi misalnya dekat dengan, kan kalau saya kan mengajar di papan tulis ya Bu Iva. Jadi saya dekatkan dengan papan tulis. Soalnya kadang kan ada yang anak berkebutuhan khusus itu yang selain gangguan pendengarannya kurang, itu juga penglihatannya juga kurang juga ya. Betul. Ada yang dengan bantuan mereka kacamata seperti itu. Jadinya mereka harus dekat dengan papan tulis atau yang lebih jelas gitu Bu Iva. Kalau yang untuk gangguan pendengaran yang 2 orang yang di dalam kelas saya itu, mereka sudah pada besar-besar ya, dalam arti sudah bisa duduk diam, anteng, sudah mau mengerjakan tugasnya seperti itu. Tapi memang maksudnya saya tidak memungkiri bahwa mereka pun juga meminta perhatian saya untuk selalu ke mejanya dia untuk ini benar apa salah nggak Bunda, maksudnya seperti itu, artinya seperti itu. Kalau yang untuk anak autis itu saya benar-benar yang saya taruh kalau bisa di sebelah saya, karena kan yang untuk anak autis ini kan titipan untuk anak TKA Bu Iva. Jadi materinya saya bedakan dengan kakak-kakak kelasnya yang TKB, betul. Jadi itu saya sendirikan di meja yang di sebelah saya persis seperti itu, karena dia masih belum bisa saya tinggal seperti itu. Ya. Nah, kalau pada saat anak-anak kan tidak ada yang tenang terus, kondusif terus gitu kan ya, pasti ada yang kalau kita itu bilangnya umek gitu ya. Ya, pasti. Umek-umek gitu ya. Nggak fokus, nggak
konsentrasi gitu. Nah, pada saat kelas itu tidak kondusif gitu ya, bagaimana caranya supaya ibu bisa mengkondusifkan kelas gitu, supaya kelasnya tetap kondusif, proses belajar mengajar juga tetap lancar gitu. Gimana, Bu? Tetap tenang gitu ya, Pak. Kalau misalnya saya sudah seperti itu, anak-anak yang regular pun sudah tidak bisa saya handle ya, itu tidak bisa saya kondisikan kelasnya, itu saya suruh tutup pekerjaannya, saya ajak bermain, Bu Iva. Wah, itu entah kita bermain tebak profesi gitu, kita biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya temanya kita profesi, itu kita biasanya tebak gaya, tebak gerak seperti itu. Jadi temannya maju, saya panggil satu-satu, siapa yang mau misalnya memperagakan polisi itu seperti apa, nanti teman-teman yang menjawab seperti itu. Atau tebak huruf, Bu Iva. Jadi awalan huruf misalnya C, itu kata apa saja, misalnya cicak, itulah, itu nanti saya kasih di situ bintang 1, bintang 2, seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, anak-anak biasanya mulai kondusif lagi, mulai semangat lagi. Betul, gitu ya, mulai semangat konsentrasi lagi, betul, Bu Iva. Terus dengan gitu anak yang berkebutuhan khusus pun juga mereka senang di dalam kelas. Tapi kalau untuk anak-anak yang gangguan dengar misalnya ya, mereka kan juga susah gitu ya, Bu Heni. Misalnya, ayo sebutkan nama dari awalan C gitu, kayak gitu kan. Misalnya binatang dari awalan C gitu. Membantunya gimana, Bu Heni? Apakah dideketin atau gimana gitu? Saya biasanya kalau misalnya huruf itu sudah saya tulis di papan tulis, Bu Iva. Huruf C saya gitu. C saya gitu. Jadi mungkin mereka bisa mulai mendengar saya seperti itu sambil dengan melihat jari saya menunjuk di papan. Jadi terus mereka mulai memikirkan, oh kata apa ya yang berawalan huruf C seperti itu. Biasanya saya dahulukan yang anak-anak berkebutuhan khusus dulu, karena anak-anak reguler kan pasti bisa gitu. Saya dahulukan dulu mereka menjawab apa, baru saya tulis, baru nanti disusul dengan anak-anak yang reguler seperti itu. Jadi perlakuannya pun agak sedikit berbeda. Betul. Gitu ya, bukan berarti khusus ya, tapi karena mereka juga perlu untuk perlakuan khusus dengan dalam kondisi yang mungkin kalau anak gangguan dengar, kalau di Aurika kan kebanyakan memang anaknya memakai alat bantu ya, kayak implan, kayak ABD gitu. Jadi Bu Heni pertama dulu Bu Heni menerangkan ke mereka ininya bagaimana, C itu apa gitu ya. Betul. Effortnya luar biasa sebenarnya, tapi itu yang harus dilakukan di kelas inklusi ya Bu Heni. Betul Bu Iva. Tapi ya itu tadi melihat berbagai macam anak-anak itu senang Bu Iva. Oke. Bener juga ya. Iya. Apalagi kalau anaknya sudah bisa gitu ya. Wah, senang sekali kalau anaknya kita cuman memberi materi, cuman saya taruh di papan tulis, terus anak yang berkebutuhan khusus itu sudah mengikuti, sudah bisa mengikuti apa yang saya bilangkan sampaikan ke mereka, itu sangat paham gitu ya Bu Heni. Sangat paham, berharga sekali lah buat guru itu di situ gitu. Kalau anak reguler kan pasti sudah bisa. Gitu. Mau tidak mau kalau kita di kelas reguler itu kan berarti anaknya sama ya, karena tidak ada anak yang khusus gitu ya. Sekolah yang memang bukan inklusi gitu. Tapi ketika inklusi tantangannya di situ ya Bu Heni ya. Bagaimana cara kita supaya anak ABK ini juga mendapatkan ilmu ya, istilahnya mendapatkan ilmu yang sama, meskipun dari sisinya tetap kita bantu gitu ya. Jadi ya kadang teman-temannya pun juga ikut membantu, Bu Iva. Luar biasa malah itu ya. Jadi memang kita mengajarkan untuk peduli dari awal dini betul, dari dini. Gitu. Luar biasa ya. Nah, kalau dari materi ini Bu Eni, kalau di kelas inklusi itu apakah dari materinya itu ada perbedaan nggak Bu Heni? Kalau kurikulum kami secara ini global ya Bu Iva. Kita pakai kurikulum nasional ya yang kita pakai itu. Tapi di dalam RPPH kami itu kita bagi 2. Jadi untuk RPPH itu di salah satu kolom di situ itu kita bagi 2. Jadi untuk anak reguler itu sama anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Jadi misalnya anak reguler itu kita kasih menulis ulang seperti itu ya. Nanti yang anak berkebutuhan khusus itu kita menebali
sesuai dengan kemampuannya ya. Menebali tulisan, baru mereka menulis lagi di bawahnya. Begitu, Bu Iva. Jadi artinya secara materi itu sama. Cuman disesuaikan kembali dengan kemampuan anak gitu ya. Iya, sesuai dengan kemampuannya anak-anak. Oh, mereka masih belum bisa membaca atau apa gitu kan, berarti mungkin menulis dulu gitu ya Bu Heni. Tapi alhamdulillah ini siswa-siswa saya yang di TKB sudah bisa membaca, yang anak berkebutuhan khususnya Bu Eva. Sip. Nah, ini sebenarnya ini ya apa namanya fun gitu ya kita ngobrolnya. Betul. Nah, ada nggak sih misalnya pengalaman itu kan ada dua kan, menyenangkan, menyedihkan gitu kan. Nah, ada nggak, bukan pengalaman menyedihkan ya, mungkin pengalaman yang seru ya. Pengalaman seru mengajar di kelas inklusi. Kan mau tidak mau perlakuannya kan berbeda gitu ya. Perlakuannya juga tidak sama gitu ya. Paling enak memang mengajar di kelas reguler gitu ya, karena kan sama semuanya gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang seru gitu? Pengalaman yang seru ya itu Bu Iva. Misal ya kita kurang perhatian sedikit saja ke anak yang berkebutuhan khusus, itu pasti ada salah satu yang meminta perhatian khusus itu tadi, dengan mereka biasanya menangis seperti itu. Atau kalau yang autis ini biasanya dia terus mencari yang bisa memperhatikan dia di kelas seperti itu. Jadi saya biasanya kasih pengalihan perhatian kalau yang autis itu, misalnya dia suka menggambar, saya kasih kertas dia biar menggambar di situ. Dengan begitu dia asik, baru saya melihat teman-teman lainnya. Ya berarti kalau mengajar di kelas itu tantangan sekali ya. Iya Bu Iva, karena kan anak regular pun aja mempunyai karakter yang berbeda. Pasti juga perlu ini ya perhatian khusus juga mereka gitu. Tapi karena mereka ini sudah mempunyai gangguan di dalam tubuhnya seperti autis atau pendengaran seperti itu, jadi kita pun juga harus ekstra gitu. Oke. Sebelum kita akhiri Bu Heni, ngobrol kita kan seru banget ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi gitu ya. Sebelum kita tutup, ada closing statement, silahkan. Oke, Bu Iva, ini untuk yang di luar sana mungkin mama papa ya, jangan takut untuk menyekolahkan anak reguler di kelas inklusi, karena di sekolah kami, di sekolah KBTK Aurika itu mengajarkan empati dan care ya Bu Iva ya, peduli sesama temannya seperti itu Bu Iva sejak dini. Jadi itu membentuk karakter anak sejak dini. Ya, peduli dengan anak yang memang tidak sama dengan dia gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Heni sudah sama-sama Bu Iva ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan kita hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lanjut dengan yang lebih seru gitu ya. Oke, terima kasih Bu Iva. Terima kasih. Kami akhiri untuk obrolan kita hari ini. Semoga untuk besok-besok lagi kita akan membahas dengan tema yang lebih seru dan lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.